Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Ratna Mesusanti dari kelas manajemen B reguler pagi semester 3 dengan NIM 21020101117. Yang terhormat Ibu Arlis sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas manajemen B semester 3 dan teman-teman yang saya kasihi dan saya sayangi. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang cara memproduksi pembuatan baju pada hari ini. Pengertian baju. Menurut KBBI, baju adalah pakaian penutup bagian atas. Dan definisi dari baju itu sendiri yaitu baju merupakan bahan atau serat kain yang digunakan untuk menutupi tubuh. Serat kain ini juga akan melewati beberapa proses produksi, diantaranya ada penenunan benang, lalu pemotongan kain dan penjahitan. Hasil dari proses produksi tersebut yang akan kita sebut dengan baju. Alat dan bahan untuk memproduksi baju terdapat alat ukur, alat gambar pola, alat potong, alat setrika, alat jahit, dan bahan utama kain. Berikut beberapa manfaat ketika kita memproduksi baju. Yang pertama, ada untuk menyalurkan hobi kita. Yang kedua, dapat menghasilkan produk sendiri. Yang ketiga, memiliki keuntungan yang meyakinkan. Yang keempat, salah satu bisnis yang mudah dijalankan. Yang kelima atau yang terakhir ada mengisi waktu luang dengan tetap menghasilkan. Beberapa bahan untuk membuat kandungan baju seperti kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, bulu domba, dan nilon. Proses pembuatan baju yang pertama ada memetik dan memintal kapas, di mana kapas merupakan salah satu bahan utama untuk digunakan dalam pembuatan baju. Kapas yang telah dipetik akan diambil seratnya untuk dipintal menjadi benang jahit. Kemudian, proses pemintalan benang menjadi kapas ini disebut dengan spinning. Selain menggunakan kapas, benang jahit juga dapat dibuat menggunakan serat atau bahan sintetis. Kemudian yang kedua ada penenunan, di mana setelah kapas sudah dipintal menjadi benang, benang akan ditenun hingga menjadi kain. Proses menenun ini dilakukan dengan menyilangkan 2 set benang dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada benang-benang lungsin. Proses ini dapat dilakukan secara tradisional oleh para pengrajin atau dengan cara modern menggunakan mesin. Yang ketiga yaitu ada pemotongan kain, di mana kain yang sudah jadi akan dipotong sesuai dengan pola baju yang diinginkan. Pola baju dipotong dalam keadaan terpisah atau bagian demi bagian. Pembuatan pola dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan kain. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menjahit. Menjahit adalah tahap akhir pembuatan baju. Mengutip dari buku Keterampilan Berkreasi oleh Nandang Subarnas, ada 2 macam cara menjahit, yaitu menjahit menggunakan tangan dan menjahit menggunakan mesin. Menggunakan mesin jahit lebih produktif dan lebih efektif karena pekerjaannya lebih cepat. Hasilnya kuat dan rapi, sedangkan menjahit dengan tangan jauh lebih lambat dan mungkin saja tidak rapi. Namun, jika kain yang sudah dijahit tersebut disatukan, baju akan ditambahkan seperti hiasan untuk mempercantik. Selanjutnya ada kualitas dan jenis baju. Yang pertama ada katon atau katun yang memiliki spesifikasi benang. Jenis kain baju katon ini juga dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada katon kambet, di mana katon kambet itu memiliki bahan bakunya serat kapas. Karakteristik serat kapas lebih halus, hasil rajutan dan permukaan kaos lebih merata, dan daya tahan terhadap susutnya adalah baik. Kemudian ada katun bambu, di mana bahan baku sama, masih menggunakan serat kapas. Kemudian karakteristik serat benang halus dan jatuh, hasil rajutan dan permukaan kaos lebih rata, daya tahan terhadap susut juga baik. Kemudian ada katun kadet, di mana bahan baku sama dengan 2
katun yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu serat kapas. Kemudian untuk karakteristiknya, serat benang halus hasil rajutan dan penampilannya kurang rata. Kemudian daya tahan terhadap susut tersebut yaitu kurang. Kemudian yang kedua ada jenis Tetherton cotton atau kita biasa sebut dengan TC, di mana bahan bakunya adalah 35 dari cotton combed dan 65% dari Tetherton atau polyester. Di mana karakteristiknya jika dibandingkan dengan katun, bahan atau kain TC kurang bisa menyerap keringat dan agak panas di badan, dan daya tahan terhadap susutnya bagus. Kemudian yang ketiga ada cotton viscose atau biasa kita sebut dengan CVC, yaitu bahan baku 55% cotton combed dan 45 viscose, di mana CVC ini memiliki karakteristik yaitu menyerap keringat walaupun tidak sebaik dengan kain TC kualitas TC dan jauh di bawah katun, tapi memiliki daya tahan terhadap susutnya juga baik. Kemudian yang terakhir ada polyester atau PE, di mana bahan bakunya yaitu serat sintetis yang terbuat dari fiber poly atau biji plastik, dan di mana memiliki karakteristik terlihat mengkilap namun panas jika dipakai dan tidak dapat menyerap keringat. Walaupun begitu, polyester dan BE ini memiliki daya tahan terhadap susutnya bagus. Pengaruh produksi. Di sini terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, di mana pada penilaian negatif, limbah fashion atau pembuatan produksi baju atau pakaian dapat menghasilkan limbah cairan yang berbahaya karena limbah-limbah mengandung zat-zat pewarna kimia sintetis yang berbahaya bagi lingkungan, terutama bagian air, dan juga dapat mencemari laut apabila pembuangan limbah tersebut langsung dibuang tanpa adanya dikelola atau dipilah-pilih terlebih dahulu. Namun walaupun memiliki dampak seperti itu, pengaruh pembuatan baju juga memiliki dampak positif, seperti tetap mendapatkan keuntungan, dapat meningkatkan modal, dan memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen sesuai dengan requestan konsumen. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.